Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga tamu undangan yang terhormat, tanpa membuang waktu lebih lama lagi untuk acara selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Insinyur Nanda Widya selaku Presiden Direktur PT Metropolitan Land Tbk untuk dapat naik ke atas panggung dan memberikan kata pembuka dalam acara pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi, mudah-mudahan tadi dari Medland menghibur ya. Saya berharap bisa, latihannya cukup lama. Jadi boleh kasih aplaus. Baik, yang terhormat Bapak Mulya Siregar dari OJK, kemudian para pembicara, di sini ada Pak Tony. Tadi Pak Tony sama saya lebih cepat, Pak Tony datang sini dari Jogja. Ya, ternyata Jogja lebih cepat dari Jakarta ini. Kemudian Ibu dengan Bapak Abi Prayadi, Ibu Afiliani, dan Bapak Erwin Yap, kemudian Ibu Francisca dari Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, kemudian Ibu Lulu, yang tadi saya kira ternyata bisnis lebih tua dari Medland ya, 30 tahun. Jadi ini kakak Medland ini. Jadi mesti dibantu terus, Bu. Para Dewan Komisaris dan Direksi serta para pemegang saham daripada PT Metropolitan Land dan juga para narasumber dari untuk buku yang dibagikan tadi. Buku tadi bukan cerita saya ya, cerita dari ada tujuh profesional entrepreneur yang akan dijadikan buku untuk kita bisa lihat, memberikan inspirasi kepada kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam acara seminar ekonomi dan bisnis outlook tahun 2015 yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-21 PT Metropolitan Land. Memasuki usia 21, Medland menghadapi banyak tantangan akibat berubahnya iklim usaha global. Pelemahan ekonomi negara-negara maju yang terjadi beberapa tahun belakangan mempengaruhi sikap pemerintah dalam membuat dan menjalankan kebijakan untuk mengamankan ekonomi domestik. Tantangan lain yang akan dihadapi adalah akan mulai berlakunya zona masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015. Di tengah ketatnya perjanjian di antara bisnis pengembang dan pengelola properti, kami bersyukur Medland masih mencatatkan kinerja yang baik pada tahun lalu, dan kami juga berharap dan kami yakin tahun ini kami dapat mencatat kinerja yang lebih baik lagi. Untuk mendorong keyakinan tersebut, maka kami memilih tema seminar hari ini adalah menciptakan optimisme dan peluang di tengah ketatnya persaingan global. Dengan maksud agar para pelaku usaha mendapat pencerahan atas situasi yang berlaku saat ini, kemungkinan positif yang akan terjadi pada tahun ini, sehingga lebih optimis dalam menatap masa depan ekonomi Indonesia. Jadi kita berharap para pembicara membicarakannya optimis ya. Tetapi yang tidak baik juga saya kira boleh disebutkan juga ya.
Kalau nggak nanti kita pulang sini optimis semua ini, ya. Selain itu, kami melihat beratnya tekanan persaingan para pekerja profesional di Indonesia. Di era EMEA, Indonesia harus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya, khususnya di level pimpinan organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jika tidak, siap-siap saja kita akan kebanjiran profesional asing yang mengambil alih posisi-posisi strategis dalam dunia bisnis. Peningkatan kualitas kepemimpinan itu dapat dilakukan melalui pelatihan, praktek, dan pemberian informasi terkini mengenai tren keterampilan yang dibutuhkan pasar. Jadi entrepreneur sebetulnya bisa dipelajari dan itu juga merupakan suatu skill daripada kita. Pemberian informasi terkini mengenai tren keterampilan yang dibutuhkan pasar di tengah urgensi untuk membangun dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi globalisasi, kami melihat adanya kelangkaan atas spesies profesional entrepreneur di Indonesia. Negeri ini masih membutuhkan banyak profesional yang memiliki pola pikir dan perilaku entrepreneur, bukan birokrat atau administrator yang hanya menjalankan sistem operasional baku tanpa berani melakukan peterobosan. Melalui keberanian, kreativitas, dan inovasi, para profesional entrepreneur ini dapat menghasilkan lompatan besar bagi organisasinya. Pada saat saya membuat buku ini mengalami kesulitan, karena ternyata profesional entrepreneur tidak banyak di Indonesia. Buku kedua, saya menceritakan mengenai pemimpin yang berjiwa entrepreneur. Itu lebih gampang karena banyak pendiri yang berjiwa entrepreneur. Tetapi pada saat mencari profesional yang berjiwa entrepreneur itu ternyata tidak mudah. Jadi tetapi kita tetap dapat ada 3 dari luar negeri dan 4 di dalam negeri, yang salah satunya saya kira Pak Tanri Abeng ini. Saya kira perlu aplaus kali Pak ya. Dulu kan terkenal manajer 1 miliar. Kalau sekarang sudah kekecilan kali Pak 1 miliar ya. Mestinya 100 miliar ya. Pada kesempatan HUT ke-21 BTW lain, kami akan meluncurkan tadi buku berjudul Professional Entrepreneur, Leading the Organization in Entrepreneur Way. Buku ini menyajikan serpak terjang para profesional yang sukses memimpin perusahaan dengan gaya entrepreneur. Para profesional tersebut bukan pemilik perusahaan, tetapi etos kerja yang tinggi dan berbagai terobosan kreatif yang mereka lakukan untuk perusahaan menunjukkan seolah-olah perusahaan itu milik mereka. Mereka adalah Bapak Tanri Abeng, yang populer dengan julukan manajer 1 miliar. Ini sukses mengantarkan perusahaan-perusahaan tempatnya bekerja meraih kejayaan. Yang kedua, Bob dari Walt Disney, sukses juga melakukan ekspansi dan menjadikan animasi tradisional sebagai prioritas utama strategi perusahaan. Kemudian Bapak Joni Darmawan, mungkin hampir semua kenal ya, dari Astra, jadi mantan CEO dari PT Toyota Astra Motor, mampu mempertahankan keberadaan perusahaan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1998, saat banyak industri yang gulung tikar. Bahkan perusahaan dapat bertahan hingga kurun waktu lebih dari 20 tahun. Mungkin berikutnya Carlos, yang menduduki jabatan CEO di 2 industri otomotif terkemuka dunia, yakni Nissan Jepang dan Renault Perancis. Orang pertama di dunia yang berhasil memimpin perusahaan lintas negara dan budaya. Kemudian Bapak Hasnul Suhaimi, berhasil membawa Excel meraih kejayaan. Bahkan prestasi gemilang
diukirnya sewaktu di Indosat. Kemudian Sheryl Sandberg, eksekutif wanita pertama di Facebook, yang sukses memajukan industri jejaring sosial tersebut dengan meraih keuntungan besar. Kemudian Bapak Andreas Raharso, mungkin banyak yang tidak kenal di Indonesia karena beliau di Singapura. Jadi orang Indonesia pertama yang memegang jabatan kepala riset R&D dari Center for Strategy Global di Hay Group, yang memiliki jaringan di hampir semua belahan dunia. Kisah sukses ketujuh professional entrepreneur ini kami harapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca buku ini, khususnya bagi para profesional yang hadir pada hari ini dan menjadi pendorong lahirnya profesional entrepreneur baru di Indonesia. Saya kira mungkin 80% hadirin adalah profesional, dan mungkin setelah membaca buku ini mudah-mudahan menjadi profesional yang berjiwa entrepreneur. Dan buku ini saya kira saya bersama-sama dengan Saudara Wahyu, bisa Saudara Wahyu berdiri? Ternyata sih cuma ngomongnya saja, tapi yang nulis Pak Wahyu. Akhir kata kami sampaikan, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para semua yang hadir, dan mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.